Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak syukur yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan. Dan mungkin di antara kenikmatan yang saat ini kita rasakan yaitu kita dapat berjumpa di Zoom ini insyaallah dalam acara live session ANB Academy untuk mata kuliah fikih ibadah baik 1, 2 maupun 3 insyaallah. Dan insyaallah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Ansori LC Hafizullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa. Insyaallah mungkin bagi teman-teman semester 1 atau angkatan 5 perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa agenda live session ini adalah agenda rutin yang insyaallah kita laksanakan setiap pekan. Namun karena satu dan lain hal, seharusnya kita mulai dari pekan ke-3 ya, atau setidaknya pekan ke-4, namun qadarullah baru bisa kita laksanakan di pekan ke-5 ini. Dan karena ini juga kita akan menemui bulan Ramadan, bulan yang suci, nanti live session pula ini qadarullah harus kita liburkan selama Ramadan dan juga Lebaran. Nanti baru kita akan mulai lagi nanti setelah Lebaran insyaallah. Oleh karenanya di pekan ini insyaallah akan ada 4 kali live session. Yang pertama malam ini membahas fikih ibadah bersama Ustadz Ahmad Ansori. Kemudian hari besok atau hari Selasa di jam yang sama insyaallah akan ada live session untuk fikih muamalah bersama Ustadz Aminur Bait. Kemudian hari Rabu insyaallah akan diadakan live session untuk mata kuliah Tauhid yang akan dibersamai oleh Ustadz Ratno Abu Muhammad. Dan yang terakhir nanti di hari Kamis kita akan laksanakan kembali live session untuk ibadah, namun nanti akan dibersamai oleh Ustadz Musa Jundana LC insyaallah. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga pada teman-teman angkatan 5 ya, atau teman-teman yang baru untuk teknis tanya jawab di ANB Academy. Sebagaimana kita sampaikan dulu bahwa pertanyaan bisa disampaikan di formulir atau G-form yang sudah kita sediakan ya. Dan di sesi malam ini insyaallah akan kita bacakan dan kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz. Nah, adapun nanti apabila teman-teman hendak bertanya langsung, kita persilahkan nanti di sesi akhir, namun dengan catatan apabila waktu masih tersedia. Kemudian sebelum kami mulai live session ini, kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Ansori yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan membersamai kita semua. Izin kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik Ustadz, insyaallah pada malam hari ini kita akan live session untuk ibadah ya Ustadz, karena Masya Allah pertanyaan dari teman-teman untuk fikih ibadah ini sangat banyak Ustadz. Sudah sampai 30-an sekian pertanyaan Ustadz, namun kita nanti akan menyicil aja Ustadz ya, tidak semua kita jawab. Jadi teman-teman nanti yang belum terjawab tidak mengapa, nanti akan ada sesi lagi di hari Kamis insyaallah. Nah mungkin tanpa berpanjang lebar ya, sudah siap Ustadz Ahmad Ansori? Insyaallah. Baik. Mungkin izin kami bacakan. Untuk yang pertama ini kami bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman semester 1. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagi saya yang baru belajar, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai hewan apa saja yang halal dan hewan apa saja yang haram. Mungkin untuk babi atau anjing tidak, kita semua mengetahui bahwa kedua hewan tersebut haram. Namun untuk hewan amfibi, hewan bertaring, mungkin ini perlu dijelaskan lagi Ustadz, karena ada beberapa pendapat yang kami dapati, mana yang kemudian hewan ini apakah termasuk hewan yang halal ataupun haram. Kemudian yang berikutnya Ustadz, pemahaman kami masih kurang mengenai bedanya hewan yang haram dimakan dengan kenajisannya.
Apakah hewan yang haram dimakan ini lantas juga najis untuk disentuh? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berkaitan dengan cara membedakan hewan halal dan hewan yang haram ya. Insya Allah ini caranya mudah karena yang Allah haramkan itu tidak banyak. Yang Allah halalkan itu lebih banyak karena hukum asal memakan hewan dan mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah halal, kecuali yang diharamkan. Nah, yang dikecualikan ini yang lebih sedikit gitu. Baik, kita bisa membedakan mana yang halal mana yang haram dari hewan dengan cara misalnya yang pertama dengan melihat dalilnya dari nas. Ya, dari keterangan langsung dari dalil ayat maupun hadis yang halal ini yang haram ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa membedakan yang halal dan haram itu dari kriteria. Ya kan ya? Jadi dalil atau Islam tidak menjelaskan secara spesifik hewan apa saja gitu, tapi menyebutkan sebuah sifat yang itu menjadi ciri hewan itu haram. Nah, seperti adalah hewan yang bertaring. Hewan yang bertaring, nah ini dianggap haram tapi perlu diperhatikan dulu ya. Hewan bertaring yang seperti apa? Nabi SAW mengatakan, maksud kami ada sebuah riwayat yang dari Nabi SAW bahwasanya naha an akli kulli dhinabin minas siba, bahwa Nabi SAW melarang untuk makan hewan buas yang bertaring. Nah, jadi hewan yang bertaring yang tergolong haram itu adalah hewan yang buas. Maksudnya bagaimana ini? Yaitu hewan yang dengan taringnya dia memangsa atau dengan taringnya dia menyerang musuh. Nah, ini ciri hewan yang haram yang dia bertaring. Nah, itu ya. Sebagian ulama mendefinisikan hewan buas itu adalah hewan yang makan daging. Nah, hewan-hewan yang makan daging. Nah, dia juga sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang wallahu alam itu pendapat yang lebih kuat ya kan. Yang kami yakini itu lebih kuat itu adalah bertaring dan dia menggunakan taringnya untuk membela diri atau memangsa. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini ya tentang membedakan hewan yang haram dimakan dengan kenajisannya. Ada sebuah kaidah ya, insya Allah kalau kita faham kita akan selesai dari kebingungan ini, yaitu segala hewan yang haram maka dia kotorannya menjadi najis. Segala hewan yang haram dimakan maka kotorannya menjadi najis. Ya, seperti misalnya kotoran babi, kotoran anjing ya kan. Kemudian kotoran elang ya, elang hewan yang itu masuk haram dan lain sebagainya. Ini haram. Kecuali hewan kucing ya, khusus kucing, maka yang dianggap tidak najis hanya sebagian ulama berpendapat kotorannya ya, sebagian ulama ini. Tapi sebetulnya pendapat yang kuat kucing juga kotorannya najis. Yang tidak najis pada kucing itu adalah air liurnya ya, jilatannya. Kalau hewan-hewan yang lain selain kotoran ya, hewan-hewan haram lainnya selain kotorannya najis, maka semuanya yang muncul dari tubuhnya najis ya. Keringatnya najis, ingusnya najis, terus jilatannya juga dianggap najis. Kalau hewan halal maka kotorannya tidak najis gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz mengenai hadas dan khobais. Mengapa baju yang kotor karena lumpur atau tanah misalnya, apakah tidak termasuk dalam kategori hadas? Padahal selama ini orang awam menganggap kotoran karena tanah atau lumpur pasti wajib dicuci. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, jadi tanah dan lumpur itu ya tidak bisa difahami langsung dia sebagai benda yang najis ya. Tidak setiap yang kotor itu najis. Karena najis itu definisinya adalah benda-benda yang dianggap kotor oleh syariat ya, bukan yang dianggap kotor oleh kita atau dianggap kotor oleh budaya, tapi oleh syariat. Nah, itulah benda-benda yang dianggap najis. Sehingga secara budaya barangkali ada benda yang dianggap kotor, tapi secara syariat tidak dianggap najis atau dianggap suci. Nah, itu ya. Contohnya apa? Tanah. Ya. Tanah itu hukum asalnya suci. Artinya selama kita tidak mendapatkan kabar yang meyakinkan, informasi yang bisa menjadi acuan bahwa tanah itu terkontaminasi najis, maka kembali ke hukum asal.
ya, yaitu tanah itu suci. Jadi orang yang basah kuyup, kehujanan, kemudian celananya kena cipratan tanah, itu tidak otomatis dia terkena najis selama tidak ada bukti bahwasanya dia sudah najis. Kembali ke hukum asal. Hukum asal segala sesuatu termasuk tanah dan lain sebagainya adalah suci. Baik. Nah, kemudian misalnya kalau dalam bajunya itu terdapat najis, misalnya anggap saja ada najis, lalu dia kehujanan, apakah bisa teranggap suci? Maka jawabannya, membersihkan najis itu, ya, membersihkan najis, menghilangkan najis itu tidak dipersyaratkan adanya niat. Sehingga kalau seorang pakai mantel atau pakai baju yaitu ada najisnya, tiba-tiba hujan di tengah jalan, dan kemudian dengan seperti itu hilanglah najisnya, maka dianggap sah, ya, tidak perlu dicuci lagi. Kalau sudah hilang sifat najisnya dengan kehujanan, dengan hal yang tidak sengaja sekalipun, ya, warnanya, baunya, aromanya, ya kan, itu dianggap telah suci karena tidak disyaratkan niat dalam membersihkan najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah memegang Al-Quran harus dalam keadaan bersuci dari hadas kecil maupun besar, atau hanya salah satu di antaranya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Untuk megang Al-Quran diwajibkan dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil apalagi hadas besar, ya. Tidak boleh megang mushaf Al-Quran dalam keadaan batal wudhu, apalagi dalam keadaan haid atau dalam keadaan dia sedang junub, ini tidak boleh. Solusinya bagi mereka yang sedang tidak dalam keadaan suci, ya, dia bisa memegang Al-Quran, ya. Dia jika harus memegang Al-Quran untuk membacanya dengan perantara, ya, bisa dengan pulpen. Yang kedua bisa dengan minta bantuan orang yang suci. Kemudian juga bisa dengan menggunakan gadget, karena dia menyentuhnya bukan pada lembaran Al-Quran, tapi dia akan menyentuh pada layar, ya, sehingga boleh. Atau membaca mushafnya itu menggunakan Quran terjemahan ataupun tafsir, karena buku-buku seperti itu tidak lagi dianggap sebagai mushaf karena dia berisi lebih dominan teks-teks atau kalimat-kalimat yang selain dari Al-Quran yang murni. Nah, ini dianggap sebagai bukan mushaf, itu bisa jadi alternatif. Tapi untuk yang junub, ya, untuk yang junub dia bahkan tidak boleh membaca Al-Quran, apalagi menyentuh, ya. Kalau orang yang haid boleh. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, proses menyamak kulit untuk mensucikan kulit bangkai binatang yang halal dimakan itu seperti apa Ustaz, atau mungkin bagaimana proses-prosesnya Ustaz? Ya, proses menyamak itu lihat aja di YouTube gimana caranya, ya. Intinya menyamak itu adalah menjadikan kulit itu lebih awet, ya. Biasanya kulit untuk bisa dipakai biasanya, ya, melalui proses samak. Ada kadang disamak itu dengan dilumuri cairan tertentu, ya. Ini pengrajin kulit insya Allah tahu. Silakan tanya ke pengrajin kulit bagaimana cara menyamak. Ada yang digodok misalnya, kan, ya. Ada yang mungkin yang lain dijemur dengan apa seperti itu. Wallahu alam, ya. Intinya proses menyamak itu menjadikan bau pada kulit itu menjadi hilang, ya. Bau pada kulit itu menjadi hilang. Kemudian menjadikan kulit itu layak untuk dipakai. Nah, itu proses menyamak. Nah, sehingga kalau kulitnya belum disamak tidak boleh, ya. Bangkai diambil kulitnya langsung digoreng misalnya, dimakan, ya, langsung dipakai. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu masih najis gitu. Baik, terus ada lagi. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, misalkan najis itu hanya dibersihkan dengan air tetapi masih ada baunya, apakah bau itu juga harus dihilangkan? Seperti misalkan kotoran manusia, kencing anak-anak saat dalam perjalanan kemudian tanpa sengaja terkena kita dan tidak memungkinkan untuk ganti baju, sedangkan kita akan dipakai untuk sholat, serta najis dengan air. Secara najis dengan air sudah hilang tapi bau masih menempel, bagaimana hukumnya seperti itu Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, baik, bismillah. Pada dasarnya menghilangkan najis itu
dengan cara menghilangkan seluruh sifat najis, yaitu ada 3 sifat najis ya, warnanya, baunya, dan rasanya. Nah ini pada dasarnya seperti itu. Nah ini diupayakan semaksimal mungkin. Kalau seandainya sudah semaksimal mungkin itu sudah hilang, sudah dilakukan ya, tapi masih ada sifat-sifat yang menempel ya, insya Allah itu dimaafkan ya, insya Allah dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya menggunakan sepatu atau tas kulit dari hewan yang haram dimakan? Apakah kita terkena najis juga? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Menggunakan tas kulit yang terbuat dari kulit hewan yang haram itu hukumnya najis, meskipun kulit hewan tersebut telah disamak, karena samak tidak dapat mensucikan kulit hewan yang haram. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dibahuha sembelihan untuk bangkai, sembelihan untuk kulit bangkai itu adalah samaknya. Artinya Nabi SAW di sini menyamakan fungsi samak dengan fungsi sembelih. Nah, sembelihan itu hanya menghalalkan hewan yang halal saja, sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Ya. Adapun hewan yang haram seperti anjing, seperti babi, itu mau disembelih dengan syar'i apapun tetap haram. Maka demikian juga samak. Samak sama kayak sembelih fungsinya. Samak juga tidak dapat menghalalkan hewan-hewan yang haram. Jadi kulit, jadi tas atau baju, jaket dan sebagainya yang terbuat dari kulit hewan yang haram, hukumnya haram meskipun telah disamak. Hukumnya najis meskipun telah disamak. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, kami dalam kondisi sudah berwudu dan hendak sholat, namun saat hendak sholat anak kami buang air, kemudian kami membersihkan terlebih dahulu kotoran dari anak kami dan juga membersihkan pula kotoran yang menempel mungkin di baju maupun di badan kami. Pertanyaannya, apakah kami perlu berwudu lagi atau tidak Ustaz? Jazakumullah khairan. Jadi dia udah berwudu terus nyebokin anaknya gitu ya? Iya Ustaz. Intinya gitu ya? Ya, menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu keluarnya najis. Nah ini perlu dibedakan antara menyentuh dengan keluar, menyentuhnya najis dengan keluarnya najis. Ya, jadi kalau Anda sudah berwudu, ya kemudian Anda nyebokin anak, maka silahkan dibersihkan saja tangannya yang terkena najis itu. Selanjutnya silahkan Anda sholat, tidak perlu mengulang wudu gitu ya, tidak membatalkan wudu menyentuh najis itu. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, misalkan kita terpaksa sholat di tempat umum, kemudian memakai mukena atau sarung yang ada di tempat tersebut, yang kita tidak tahu statusnya suci atau najis atau tidak. Bagaimana hukum sholat yang dilakukan dengan mukena atau sarung di tempat umum tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, bismillah. Kita kembali kepada kaidah yang berkaitan dengan hukum asal segala sesuatu di dunia ini. Ya, ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Nah, dengan seperti ini terjawablah permasalahan mukena tadi, yaitu selama Anda hanya ragu maka silahkan dipakai, tidak ada najis. Kalau cuma itu hanya ragu, kok ini kalau najis gimana ya, selama tidak ada informasi yang meyakinkan Anda atau kabar dari orang terpercaya bahwa di mukena itu najis, maka dianggap mukena itu suci gitu, silakan dipakai gitu ya. Walaupun mungkin ternyata ini mukena udah lama di masjid ini, ternyata ada najis gitu kan, tapi kita tidak tahu. Selama kita tidak tahu, selama kita hanya ragu-ragu, maka dianggap suci, karena hukum asal segala sesuatu itu suci. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya sholat bagi wanita hamil yang mana di trimester pertama sering keluar darah seperti haid,
Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kalau dia mampu sholat secara normal berdiri, silakan sholat secara berdiri. Tapi kalau tidak mampu dengan berdiri, dikhawatirkan membahayakan janinnya, seperti ketika dia berdiri kemudian keluar tadi darah itu, ya kan? Silakan sholat sambil duduk, ya, sambil duduk semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Sehingga orang seperti ini ya dianggap seperti orang yang sakit, ya. Nabi mengarahkan, ya, kalau orang yang sakit tidak mampu sholat dengan berdiri maka ya dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk maka berbaring, ya, gitu. Silahkan dipilih mana yang mampu dan diusahakan maksimal Anda telah sholat secara normal. Nah, seperti itu. Terus darah yang keluar itu darah apa? Apakah darah haid atau bukan? Darah yang keluar ketika hamil maka bukan darah haid. Itu adalah darah istihadhah, itu namanya. Itu darah penyakit, sehingga Anda tetap wajib sholat, ya, dan wajib puasa jika Anda mampu melakukannya. Karena wanita yang hamil tidak akan mengalami haid, karena darah haidnya itu menjadi nutrisi yang dimakan oleh janin. Jadi kalau ada darah yang keluar dianggap darah istihadhah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan mengenai tidur yang membatalkan wudhu. Adalah tidur yang seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang sampai menghilangkan akal, ya, maksudnya akalnya itu sudah tidak sadar, ya, itu yang membatalkan wudhu. Apa ukurannya? Ukurannya adalah ketika kita sudah tidak mendengar apa yang dibicarakan di sekitar, tidak lagi memahami apa suara-suara yang muncul di sekitar kita atau gerakan-gerakan yang ada di sekitar kita. Nah, berarti orang seperti ini sudah dianggap nyenyak tidurnya, ya, sudah hilang akalnya, ya. Nah, yang seperti inilah yang bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau ketiduran, ya, bukan ketiduran, ya, tapi kalau ngantuk, nah, ngantuk itu tidak batal wudhu, ngantuk, ya. Nih. Tapi dia masih dengar, dia masih sadar apa yang dia dengar, dia masih sadar apa yang terjadi di sekitar. Namanya orang ngantuk. Itu masih dianggap, ya, tidak membatalkan wudhu. Itu dianggap tidak membatalkan wudhu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW mengakhirkan sholat isya, lalu para sahabat itu nunggu di masjid sampai mereka itu terkantuk-kantuk seperti ini. Begitu Nabi memasuki masjid dan memimpin sholat, mereka langsung sholat, tidak mengulangi sholatnya, tidak mengulangi wudhunya, maksud kami. Nah, ini dalil bahwasanya tidur yang membatalkan wudhu, tidur yang nyenyak, ya, tidur yang menghilangkan akal. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah boleh kita belajar ilmu fikih dari guru yang akidahnya tidak di atas akidah para salaf? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Selama ada guru yang selamat akidahnya, yang selamat manhaj atau metode dia dalam beragama, kita dahulukan itu. Dan saya rasa untuk di Indonesia saat ini mudah insya Allah untuk mencari guru seperti itu. Kalau tidak dapat di tempat kita maka bisa cari online atau mendengarkan kajian secara online, ya, banyak alternatifnya, ya, karena ya akidah ini penting, prinsip, ya kan, lebih harus kita perhatikan, ya, masalah akidah ini. Bisa jadi seseorang terkena syubhat dari pembelajaran fikihnya ketika gurunya itu berakidah Syiah misalnya, atau berakidah Mu'tazilah atau apa. Sementara dia orang awam, dia penuntut ilmu awam, dia tidak bisa membedakan yang ini dan yang itu, yang benar dan yang salah. Maka di sini jangan sekali-kali menerapkan kaidah ambil baiknya buang buruknya, ya, karena kita tidak tahu mana yang baik mana yang buruk. Bisa jadi sesuatu yang sesat dianggap baik karena guru bisa menyampaikan, bisa bersilat lidah dan sebagainya, kan. Nah, kita tidak bisa menfilter, maka sebaiknya hati-hati, ya. Selama tidak dalam keadaan darurat, kita bisa punya guru lain yang akidahnya lebih lurus, carilah itu dulu, ya, cari itu dulu. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah dibedakan cara mensucikan najis dari daging babi atau kotorannya? Apakah ini dibedakan? Kemudian pertanyaan berikutnya masih bersangkutan Ustaz, jika ada teman kita non muslim yang mungkin pernah memasak daging babi
memberikan makanan kepada kita yang mana zatnya halal yang dimasak, namun dimasak menggunakan perangkat atau alat masak mereka. Apakah ini boleh kita ambil dan bagaimana hukumnya? Apakah haram atau halal, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama tentang membersihkan kotoran babi. Membersihkan kotoran babi sama seperti membersihkan najis-najis yang lain. Jadi cukup dibasuh sampai hilang sifat-sifat najisnya. Yang beda itu hanya membersihkan jilatan anjing. Jilatan anjing. Sebagian ulama mengkiaskan termasuk juga kencingnya, kotorannya, kemudian basahnya, bulunya atau keringatnya, ya kan ya. Ini hanya berlaku pada anjing aja, yaitu 7 kali basuhan dengan salah satunya menggunakan tanah. Tapi untuk babi tidak berlaku itu, ya. Kemudian selanjutnya menerima makanan dari non muslim. Nah, selama non muslim itu ahlul kitab, ya, agamanya Yahudi atau Nasrani, penyembah Yesus, ya, atau beragama Yahudi. Ya, yang penting dia menganggap Injil, ya, itu namanya berarti kan Nasrani gitu. Menerima makanan dari orang Yahudi dan Nasrani untuk makanan yang halal, dari sembelihan yang halal, ya, hewan-hewan yang halal, maka dibolehkan, ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Nah, itu. Tapi kalau ini bukan ahlul kitab maka tidak boleh diterima, ya. Misalnya, ya, selain ahlul kitab Yahudi Nasrani, selain agama dua inilah, nah, tidak boleh diterima, tidak boleh dimakan, ya. Tidak boleh dimakan gitu. Itu, ya. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran kita jika alat-alat itu digunakan untuk memasak yang najis, ya, ya. Selama itu hanya sebagai kekhawatiran maka tidak perlu diperhatikan, ya. Kalau itu hanya sebatas keraguan saja, itu namanya keraguan. Kalau itu sebatas keraguan, kita tidak memiliki data atau bukti yang meyakinkan bahwasanya bejana yang digunakan untuk masak ini adalah sebelumnya digunakan untuk masak yang haram dan tidak dicuci, ya, maka tidak perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau ada bukti yang meyakinkan, misalnya, ya, wajan itu dibuat goreng ayam, sebelumnya itu goreng babi, nah, tidak dicuci, tidak diganti minyaknya, nah, itu kalau kita punya bukti itu, ya baiknya kita hindari, nah, gitu, ya. Tapi kalau tidak punya maka tidak mengapa. Jadi bukan berarti bejana yang dipakai orang kafir itu pernah dipakai untuk memasak makanan yang haram, terus habis itu nanti najis terus, enggak. Selama bejana itu sudah dicuci, diasahi, ya kan, dicuci pakai sabun, dibersihkan, habis itu buat masak, ya, berarti suci lagi gitu. Intinya gitu, ya. Kalau hanya sebatas keraguan maka kembali ke hukum asal. Boleh makan makanan dari ahlul kitab, silahkan diterima. Sebagaimana Nabi pernah juga menggunakan bejana ahlul kitab, pernah Nabi menggunakan bejana dari ahlul kitab tanpa Nabi mengklarifikasi ini gimana, tadi gimana, enggak. Pakai aja, ya, gitu. Tapi kalau ada informasi yang meyakinkan bahwa itu najis, ya, itu baru kita tidak memakainya atau tidak menerimanya. Nah, baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Afan, untuk keputihan bagi wanita itu tergolong yang mana, Ustaz? Apakah madhi atau wadi atau mungkin yang lain, Ustaz? Jazakumullah khairan, mohon dijelaskan. Keputihan, ya, tergolong yang mana, ya? Saya tidak tahu nih tergolong yang mana, ya, apakah wadi atau madhi. Yang jelas gini, ya, wadi itu keluar setelah kencing, ya, gitu, ya, tidak lama dari kencing. Dan karakteristiknya wadi itu kental dan bening, tidak seperti kencing yang cair, gitu, ya, tapi dia kental dan bening seperti cairan madhi, tapi keluarnya setelah kencing. Kalau ini secara tekstur dan warna sama kayak madhi. Nah, kalau madhi itu keluar sebelum mani atau keluar ketika muncul syahwat, tapi dia bukan mani, ya kan, ya, dia cairan yang kental bening, ya. Kalau mani itu kental putih keruh, nah, itu kan, ya. Nah, sekarang cairan keputihan itu berada di mana? Nah, berada di mana, Mas, kira-kira tahu nggak? Keputihan itu berada di mana antara dua keadaan tadi?
Karena kan ini Ustaz, apa nih Ustaz, setahu saya kadang berbeda-beda Ustaz. Ada yang keputihan itu warnanya kuning Ustaz. Ada yang kemudian sampai kotor gitu Ustaz. Ada juga yang putih, benar-benar putih Ustaz. Putihnya maksudnya putih susu Ustaz. Oh gitu. Ya berarti bisa difahami bahwa cairan keputihan ini cairan lain dari 3 cairan yang populer ya. Mani, madhi, wadi tadi. Nah, jadi tidak bisa dianggap sebagai madhi, tidak bisa dianggap sebagai wadi juga. Dia keluarnya ya tidak sebatas pada 2 keadaan tadi kan ya. Kapan saja dia bisa keluar, nah begitu. Jadi ini cairan yang lain. Nah, hukumnya apa nih keputihan ini? Keputihan itu hukumnya kalau dia keluarnya sebelum suci haid, ya maka keputihan itu dianggap haid ya. Tapi kalau keluarnya setelah suci haid, maka keputihan itu dianggap bukan haid gitu ya. Tapi dia dianggap najis gitu ya, dianggap sebagai najis. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Insyaallah sudah banyak untuk semester 1 Ustaz. Mungkin kita lanjut untuk semester 2 bagi teman-teman semester 1 yang belum terjawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis insyaallah. Insyaallah. Pertanyaan semester 2 Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Ustaz, ketika kita bekerja dan memiliki waktu sholat asar di jam 4 sore, atau ini jatah dari kantor Ustaz ya, jam 4 sore, sedangkan waktu sholat asar seharusnya yaitu jam setengah 4. Kemudian mana yang lebih utama bagi kita Ustaz? Sholat di waktu asar tepat waktu atau di waktu istirahat yang telah ditetapkan oleh kantor? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, jadi waktu asar itu kan waktu muasa, waktunya panjang. Ya. Itu dari bayangan cahaya, bayangan benda itu mulai lebih panjang daripada bendanya sampai kemudian terbenamnya matahari. Nah, sampai tidak terlihat bayangan gitu ya. Nah, kalau Anda bisa mengusahakan sholat di awal waktu, nah itu yang lebih afdal ya. Nah, Nabi mengatakan ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, beliau mengatakan sholat di awal waktunya. Nah, gitu ya. Itu kalau Anda bisa mengupayakan itu. Tapi kalau tidak mampu karena keadaan Anda di wilayah orang lain, ya selama Anda bisa melakukan sholat pada waktunya, silakan dilakukan. Jam 4 ya masih tergolong wajar ya, jam 4 ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa sholat sampai hampir terbenam matahari, misalnya jam 6 kurang seperempat atau jam setengah 6 gitu, nah itu perlu dikoreksi pekerjaannya gitu ya. Ini sudah membahayakan agama kita juga kalau seperti itu. Nah, kecuali Anda bisa melobi ya kan ya, perusahaan Anda, tempat kerja Anda, silahkan. Ya, ini kalau ini jam 4 masih alhamdulillah itu masih longgar. Syukur malah bisa juga berjamaah ya, diusahakan berjamaah dengan teman-teman yang juga kerja di saat yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum memakai ini dari akhwat Ustaz atau perempuan? Bagaimana hukum memakai tas yang banyak gantungan seperti bunga-bunga atau sesuatu yang lucu? Apakah hal ini termasuk tabaruj? Jazakumullah khairan Ustaz. Waduh, ini tabaruj atau saya tidak tahu nih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebaiknya dihindarilah yang seperti itu ya. Ya. Nah, yang lain coba. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Mengenai tumak ninah dalam sholat, saya belum paham seperti apa rincian apa itu tumak ninah. Mohon dijelaskan Ustaz, jazakumullah khairan. Tumak ninah yaitu adalah ketenangan tubuh atau fisik kita dalam melakukan setiap gerakan sholat. Itu namanya tumak ninah. Kalau khusyuk itu adalah ketenangan pikiran dan hati kita dalam melakukan sholat. Jadi kalau tumak ninah itu berkaitan dengan perbuatan yang zahir, kalau khusyuk itu berkaitan dengan perbuatan batin. Kalau tumak ninah itu adalah konsentrasi fisik kita dalam melakukan setiap gerakan sholat, kalau khusyuk itu adalah konsentrasi pikiran kita dalam melakukan setiap gerakan sholat. Nah, itu perbedaannya ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan juga agar kita semakin tahu tentang tumak ninah, seperti apa ukuran minimal seseorang itu dianggap telah tumak ninah di dalam sholat.
Ukuran minimalnya ada dua versi di kalangan para ulama. Yang pendapat pertama mengatakan ukuran minimalnya adalah selama zikir wajib di setiap gerakan sholat kita. Selama bacaan wajib di setiap gerakan sholat kita. Misalnya ya, ketika kita ruku, ya, doanya adalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. 3 kali itu yang pertamanya wajib, yang kedua, yang ketiganya adalah sunnah. Nah, maka ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, kita harus tumakninah. Artinya tidak boleh ada gerakan di luar sholat, diusahakan tidak boleh ada gerakan selain gerakan sholat. Fokuskan fisik kita hanya pada gerakan sholat ketika itu. Dan itu tidak lama. Subhana Rabbiyal Azim hanya berapa detik saja, hanya 5 detik saja kan. Nah itu kadar minimal. Di saat itu dia harus tenang. Tidak boleh sibuk mengenai ruko, sibuk mengenai sarung, ya kan ya. Selama 5 detik itu cukup. Itu sudah dianggap cukup tumakninah. Kemudian ukuran yang kedua itu menggunakan ketenangan sendi-sendi. Jadi ketika sujud. Nah, sendi-sendi itu sudah settle. Settle, sudah sempurna itu sendi-sendi itu. Tenangin dulu itu, nikmati sujud itu. Doa. Nah, itu ukuran minimalnya. Ketika sendi-sendi itu sudah apa istilahnya? Sudah settle dalam keadaan sujud atau dalam keadaan sebuah rukun sholat itu. Ketika ruku juga seperti itu, krek. Nah, ketika itu seorang dianggap sudah menunaikan minimal tumakninah. Nah, ini dua-duanya bisa digabungkan sebetulnya ya, karena ukuran wajib zikir itu juga relevan ya terhadap ukuran yang tadi yang menggunakan ketenangan sendi-sendi ya, ketika sedang melakukan rukun-rukun sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oh ya, satu lagi Mas, ada yang terlewat ya. Untuk hukum tumakninah. Tumakninah itu hukumnya rukun sholat. Kalau tidak ada tumakninah sama sekali di setiap rukun sholat, maka hukumnya batal sholat itu. Jadi setiap ruku harus ada tumakninah minimal, setiap sujud ada tumakninah minimal, tadi harus diperhatikan. Jadi tumakninah rukun sholat wajib dilakukan. Adapun khusyuk hukumnya sunnah. Ya, khusyuk fokusnya pikiran, hukumnya sunnah. Ya, karena untuk bisa khusyuk itu lebih susah daripada tumakninah, ya kan? Gitu. Sehingga khusyuk itu hukumnya sunnah. Makanya Nabi mengatakan pahala sholat itu seperti kualitas khusyuk, ya kan ya. Khusyuknya seberapa, ya kan. Nah, adanya tingkatan-tingkatan pahala itu menunjukkan bahwa khusyuk itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun sholat. Tapi biasanya orang yang tumakninah biasanya lebih mudah untuk khusyuk, gitu ya. Meskipun tidak semua orang yang tumakninah gerakannya juga khusyuk, enggak juga. Cuman lebih mudah untuk khusyuk, gitu ya. Jadi Anda fokus aja ke tumakninah, insyaallah khusyuk itu mengikuti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah sah wudu ketika kita saat membasuh telinga ada bagian telinga yang tertutupi oleh anting-anting? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Hukumnya tidak sah kalau anting-anting itu sampai menghalangi air menyentuh bagian kulit yang tertutup itu. Ya, jadi harus dipastikan anting-antingnya tidak seperti itu ya. Anting-antingnya tidak seperti itu. Kalau ternyata anting-antingnya begitu menghalangi, ya dipastikan air itu mengalir gitu loh. Tapi emangnya ada anting-anting menghalangi? Anting-anting apa ini? Anting-anting buat apa? Anting-anting gajah apa ini? Biasanya anting-anting kan tipis ya. Nah, itu. Pakailah anting-anting yang rumlah ya kan ya. Ya insyaallah kalau anting-antingnya sekedar bolongan gitu aja ya, insyaallah tidak mengapa ya, itu insyaallah air tetap mengalir gitu ya. Tapi kalau kita ragu ya dipastikan aja dialirkan ya, dipastikan ada tambahan basuhan pada area yang tertutupi anting-anting itu supaya kita tenang ya, supaya kita yakin itu sudah terkena air wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah saat menempelkan anggota sujud yaitu telapak tangan harus semua rata dan menempel ke tanah,
Karena terkadang secara tidak sadar ada ruangan sedikit yang tidak menempel semua atau tulang yang tidak menempel secara sempurna. Ya, secara ideal memang semuanya harus nempel nih ya. Nempel tanah rata gitu. Kalau tidak mampu maka yang penting sudah maksimal. Ya. Misalnya ada ruang gitu yang menonjol karena memang tekstur tangannya yang tidak normal, silakan, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Ya, tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saya seorang yang memiliki penyakit waswas. Apabila saat sedang sholat, saya merasa ada aurat yang terbuka dan saya membiarkannya karena sulit untuk menutupnya. Itu dalam keadaan belum yakin aurat itu terbuka atau tidak. Tetapi setelah sholat dan saya mengeceknya, ternyata memang aurat saya terbuka. Apakah saya harus mengulang sholat saya? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kalau ini bukan was-was lagi ini. Kalau ini udah yakin ini, karena setelah sholat udah dicek, oh ternyata memang terbuka. Berarti kalau gitu diulang sholatnya ya, diulang sholatnya. Karena ada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, yaitu tertutupnya aurat gitu. Kalau was-was itu ya ketika ada keraguan kayak ada aurat yang terbuka ya. Tapi setelah sholat dipraktekkan dengan gerakan itu, dengan keadaan itu ternyata tertutup kok auratnya. Nah, ini berarti was-was tuh. Setelah itu muncul lagi perasaan kayak gitu, nggak usah didengarkan, nggak usah diperhatikan, dilewat aja gitu. Tapi kalau ini setelah dicek ternyata betul, nah, berarti bukan was-was ya. Ini sudah yakin dan sholat Anda harus diulang. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari semester 2 nggih. Apakah jika terdapat sedikit kekeliruan, yaitu ketidaksengajaan dalam pengucapan takbir intikal atau tasmiyah, perlu diulang pengucapannya, dan bagaimana jika sudah terlanjur sampai pada rukun berikutnya, sementara takbir intikal tidak sah kecuali diucapkan ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, takbir intikal itu kan hukumnya wajib ya. Jadi gerakan sholat itu kan ada 3 klasifikasi ya. Ada rukun, nah itu yang paling tinggi. Ini tidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan lupa maupun ingat. Artinya kalau lupa batal, apalagi ingat. Yang kedua wajib. Nah wajib ini adalah yang kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa dimaafkan, kalau sengaja batal. Nah kemudian yang sunnah. Nah yang sunnah ini yang menyempurnakan sholat. Ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, lupa ataupun tidak lupa, itu tidak membatalkan sholat, tapi dia mengurangi keafdalan sholat. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal itu tergolong wajib, bukan rukun. Sehingga ketika sudah terlewatkan sebuah momen dia mengucapkan takbir intiqal, ya maka sudah, berarti dia sudah berpindah ke rukun berikutnya. Sehingga apa solusinya? Solusinya lanjutkan saja. Kemudian setelah itu silakan sujud sahwi. Silakan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu sebagai penebus atas kekurangan-kekurangan kita dalam sholat ketika melakukan kewajiban sholat, atau ketika kita melakukan ada lebih daripada gerakan sholat yang dilakukan, seperti lebih rakaat dan lain sebagainya ya, atau dalam keadaan ragu. Nah, jadi silakan sujud sahwi. Sujudnya setelah tahiyat ya kan ya. Mau setelah salam boleh atau sebelum salam boleh. Habis itu nanti salam lagi gitu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih ke semester 3 Ustaz. Insyaallah 2 pertanyaan terakhir. Dan bagi teman-teman yang hendak bertanya langsung, mungkin cukup 1 atau 2 orang ya, silahkan merese nanti bertanya secara langsung. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari semester 3. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya perusahaan yang mewajibkan zakat profesi kepada karyawannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya. Kita kembali kepada status zakat profesi itu sebetulnya itu dalam Islam ada atau tidak. Zakat profesi itu memang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama kontemporer
tapi pendapat yang lebih kuat dan itu lebih sesuai dengan aturan-aturan zakat yang ada, hukumnya zakat profesi itu tidak ada, sehingga tidak sah sebagai zakat profesi itu. Itu kenapa demikian? Karena tidak ada dalilnya dari Nabi. Di zaman Nabi sudah ada profesi. Para sahabat di Madinah itu ya kebanyakan pekerjaan mereka berdagang dan bertani, ya kan ya. Ada yang punya kebun sendiri, ada yang diupah. Mereka sudah punya profesi. Tetapi tidak ada satupun hadis dan riwayat yang menyatakan bahwa mereka memberikan 2,5% setiap mereka gajian, tidak ada. Ya, kemudian juga zakat profesi ini terjadi dalam zakat profesi ini terjadi kias yang rancu, ya, kias yang tidak konsisten, yaitu dalam hal kadar pengeluaran zakatnya atau kadar wajib zakatnya adalah dikiaskan dengan emas dan perak, kemudian waktu penunaian zakatnya dikiaskan dengan pertanian. Ya, dalam pertanian wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikanlah zakatnya ketika panen, ya, tidak menunggu haul. Dalam pertanian tidak menunggu harus 1 tahun gitu kan. Nah, ini disamakan, ya, sehingga gaji itu diartikan seperti apa? Seperti panen, seperti panen. Sementara dalam kadar zakatnya tidak disamakan dengan panen. Zakat pertanian itu kadar zakatnya berapa? Berapa, Mas? Zakat pertanian itu kadar wajib zakatnya berapa? 5%. Kalau enggak 10%. Ya, tuh. Harusnya disamakan dong gitu kan. Tapi kan ya masa ya gajian 5% zakat habis nanti. Makanya kebanyakan adalah 2,5% aja. Nah, ini loh, proses kias yang seperti ini tidak konsisten. Ya, tidak terjadi, ya, tidak konsisten. Adanya ketidakkonsistenan itu menunjukkan tidak bisa jadi dasar. Nah, itulah yang menguatkan bahwasanya zakat profesi itu tidak ada. Kalau begitu, ya, bagaimana kalau perusahaan mewajibkan? Nah, ini berlaku hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk selama dalam perkara yang di situ menyelisih peraturan khaliq, peraturan Allah. Nah, zakat profesi ini menyelisih peraturan Allah berdasarkan pendapat yang kuat tadi dengan alasan-alasan tadi, ya, sehingga ketika Anda bisa tidak melakukan dengan rembukan dan sebagainya, yaitu dilakukan. Tapi kalau ternyata mau nggak mau Anda harus melakukannya, ya Anda harus ikhlas gitu aja. Kalau Anda ikhlas jadi haram gitu loh. Bukan Anda berdosa. Kalau Anda nggak ikhlas itu hak Anda, ya. Anda nggak berdosa. Tapi kita berpikir lebih jauh gitu. Jangan sampai ternyata malah haram yang dimakan. Ya kasihan lah gitu. Udahlah, anggap aja sedekah, nah gitu loh. Ya. Nah gitu ya. Jadi ya, supaya ya kita juga sedekah. Jadi niatnya sedekah aja, bukan zakat, ya. Karena kalau zakat itu rukun Islam, ini bukan rukun Islam, ya. Untuk memasukkan sesuatu ke rukun Islam itu butuh dalil. Tidak boleh ijtihad atau mengada-ngada yang baru, ya. Tidak boleh. Dan ini tidak ada dalilnya, ya. Jadi dia bukan sebagai zakat. Itu wallahu alam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir sudah terjawab pula dari jawaban Ustaz sebelumnya. Tentang gaji. Iya, Ustaz. Apakah gaji harus dizakati? Nah, ini ada perlu tambahan keterangan kalau ini, Mas Jadino, ya. Gaji itu kalau maksudnya zakat profesi maka tidak ada zakatnya, ya. Tapi kalau gaji itu ditabung, kemudian sampailah nisab, ya kan, nisab perak atau nisab emas. Kalau nisab perak 595 gram, nisab emas itu 80 gram, ya, 85 gram, ya, nisab emasnya. Nah, banyak ulama yang lebih condong ke nisab perak sebetulnya 595 gram. Sekitar nilainya kalau dirupiahkan 7 atau 8 juta gitu. Kalau ini insya Allah banyak yang wajib zakat, ya, kalau pakai ini, ya. Nah, kalau gaji Anda ternyata berada di rekening atau di tabungan Anda udah di atas nisab itu dan bertahan 1 tahun, maka silakan dizakati 2,5% gitu, ya. Nah, kalau tidak, ya tidak perlu dizakati. Saya rasa orang yang bisa mempertahankan gajinya selama 1 tahun tidak berkurang dari nisab itu memang sultan, ya Mas, ya.
dia memang orang kaya gitu, memang sudah layak zakatnya gitu kan. Ya kan ya, kebanyakan orang ya gaji belum diterima udah habis ya. Sudah banyak tanggungan ini tanggungan itu. Nah, itu ya. Kalau gaji seperti itu. Kalau ditabung dikumpulin dan ini bisa diakumulasikan dengan duit yang lain. Ya, duit yang lain, duit dari ya gaji itu ya gitu. Mungkin dari penghasilan bisnis atau apa kan. Kumpul dalam satu rekening, sampailah nisab, catat itu. Nah, tanggali itu tanggalannya. Habis itu di tanggal yang sama, tanggal hijriah di tahun yang berikutnya dicek tuh rekening. Sampai enggak nisabnya, masih bertahan enggak di atas nisab. Kalau enggak ya silakan enggak usah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau di atas nisab maka silakan dikeluarkan zakatnya. Gimana Ustaz terjadi fluktuasi ini. Ya, selama Anda tidak bisa melihat ya kan ya, kerepotan melihat karena memang fluktuatifnya terlalu sering ya kan ya, maka tetap berjalan begitu aja ya, pokoknya fokus kepada akhir saja ya, ketika tiba tempo zakatnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian bagi teman-teman yang ada di Zoom, jika ada pertanyaan bisa resen, jika tidak ada mungkin kami bacakan pertanyaan via chat. Yeah. Kami bacakan via chat ya Ustaz ya. Yeah. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan zakat mal, apakah harta anak yang belum balik, yang orang tuanya masih hidup, boleh dipisahkan dari harta orang tua atau masih termasuk ke dalam harta orang tua Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, kalau itu harta anak ya berarti harta anak, nah, gitu ya. Jadi orang tuanya sebagai wali terhadap harta tersebut. Misalnya itu saham anaknya sudah kasih saham ya sudah, ini saham untuk anak ya kan, atau tanah untuk anak misalnya gitu kan, atau ini tabungan anak ya udah itu punya anak. Terus wajib nggak dizakati? Ya wajib dizakati kalau udah sampai nisab. Yang wajib menzakatkan siapa? Ya walinya, itu orang tuanya. Karena menunaikan zakat itu tidak ada syarat mukallaf, balik, berakal, harus. Ini ibadah harta, bukan ibadah bentuknya itu perbuatan manusia, tapi ini ibadah yang melekat pada harta itu. Ya, jadi selama harta itu terpenuhi syarat wajib zakat ya zakati, tanpa melihat orangnya mau gila, mau anak kecil, mau apa gitu kan. Nah itu silakan dizakati. Jadi harta anak ya, jangan dicampur-campur ya, harta anak ya harta anak. Kalau sudah komitmen untuk anak ya itu anak gitu. Nah gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan tentang puasa Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya hamil kedua anak saya tidak berpuasa dikarenakan kondisi saya tidak memungkinkan. Apakah bisa saya membayarnya dengan fidyah dan bagaimana hitungannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Kalau pendapat yang saya yakini setelah mengkaji berbagai pendapat yang ada dan dalil-dalil yang mendukung masing-masing pendapat ya, saya lebih mantap memilih pendapat wanita hamil dan juga menyusui itu membayar puasanya dengan mengqadha, tidak ada yang lain. Jadi silakan diqadha, bukan membayar fidyah ya kan ya, tapi mengqadha. Nah, cara mengqadhanya gimana? Karena dia meninggalkan puasa karena uzur ya dia diberikan kelonggaran meskipun harus keluar dari Ramadan, meskipun harus masuk ke Ramadan berikutnya ya kan ya. Ya tidak mengapa. Jadi waktunya itu longgar. Silahkan dibagi setiap bulannya, mungkin setiap ayamul bid puasa 3 hari atau setiap Senin Kemisnya ya kan ya. Kalau 3 hari aja itu 10 bulan udah selesai ya kan, 3 hari setiap bulan. Dan saya rasa puasa 3 hari setiap bulan itu ringan ya kan ya, insyaallah ringan gitu. Kalau mau lebih ringan lagi, ajak suaminya puasa. Nah biar suaminya bertanggung jawab juga ya kan ya, ya gitu. Nah insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. yeah. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum terjawab di pertanyaan ini lewat chat ini, nanti bisa disampaikan di Google Formulir dan akan kita bacakan insyaallah di hari Kamis besok insyaallah.
Pertanyaan terakhir Ustadz, izin bertanya. Mohon maaf, apabila setelah berhubungan suami istri dan telah mandi junub, namun kadang masih suka ada cairan bening yang keluar, apakah kita tetap boleh sholat atau bagaimana Ustaz statusnya? Cairan bening ya. Cairan bening itu bukan sebagai cairan mani juga ya, karena ciri cairan mani itu kental, keruh, ya kan ya. Sebening-beningnya mani pasti ada keruh-keruhnya. Nah, jadi ini beningnya yang mana nih? Bening keruh atau bening-bening? Kalau bening-bening ya berarti itu mungkin dianggap sebagai sisa madhi mungkin ya. Sisa madhi. Gitu ya. Sehingga ya tetap najis. Nah, tetap najis. Jadi membatalkan wudhu, membatalkan sholat ya. Tapi tidak kemudian harus mandi lagi. Bahkan seandainya itu mani sekalipun, ternyata setelah mandi junub keluarlah cairan, ternyata mani ya, tapi maninya bukan maninya dia, maninya suaminya. Nah itu tidak kemudian dia harus mandi lagi, karena itu bukan berasal dari dia, tapi itu karena sudah keluar dari kubul ya, dari jalur yang memang biasa keluar najis ya, itu dianggap najis gitu dan membatalkan wudhu, tapi tidak membatalkan mandi junubnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan atas banyak jawaban yang telah disampaikan tadi, atas banyak ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penambah amal kebaikan bagi Ustaz. Dan semoga kita semua Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Amin ya Cukup sekian live session pada malam hari ini ya teman-teman. Insyaallah bagi teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, bisa insyaallah akan kita jawab di hari Kamis besok. Dan bagi yang tadi chat di kolom Zoom ya, nanti bisa dituliskan lagi di Google Formulir agar terrekam, dan insyaallah akan kita jawab di hari Kamis besok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami ucapkan jazakallahu kepada Ustaz dan juga para peserta sekalian yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.